Kadang kehidupan memang selalu menjadi misteri untuk setiap orang. Seperti kisah dalam series drama yang akan gue bawakan kali ini berjudul The Frog. Menceritakan perjalanan hidup dua orang pria yang secara tak sengaja ditakdirkan untuk berhadapan dengan psikopat. Meski kehidupan mereka berbeda masa, namun nasib buruk yang mereka alami semuanya terhubung satu sama lain dengan adanya kemiripan pada peristiwa yang menimpa mereka berdua. Pria ini bernama Yongha. Diceritakan ia memiliki sebuah penginapan yang dikelola olehnya di tengah hutan. Yongha memiliki seorang anak perempuan yang tinggal di Seoul, sementara sang istri telah meninggal dunia sehingga membuat ia kini hidup sendiri. Yongha menjalani kehidupannya dengan sangat santai karena ia kini sudah memasuki masa tua dan kondisi finansialnya mencukupi. Oleh sebab itu, ia tak terlalu peduli dengan pendapatan yang dihasilkan dari bisnis penginapannya tersebut. Meski sepi dan para rekan-rekannya menyuruh untuk menjual penginapan itu, Yongha tetap tak bersedia karena ia merasa penginapan itu adalah tempat ternyaman yang dulu ia buatkan untuk mendiang istrinya sebelum meninggal dunia. Berpindah ke masa lalu tepatnya pada tahun 2001, yang mana kini menceritakan seorang pria bernama Sang Jun. Dijelaskan pada kala itu Sang Jun mengelola sebuah penginapan yang mirip dengan apa yang dikelola oleh Yongha. Hanya saja bedanya dalam bentuk motel. Sang Jun saat itu menjalankan bisnisnya bersama sang istri dan anak laki-lakinya yang bernama Giho. Dalam kehidupan sehari-hari, Sang Jun dikenal sebagai sosok pria yang ramah dan begitu banyak disenangi oleh orang lain. Biasanya orang baik pasti kehidupannya juga akan baik-baik saja. Namun sayangnya hal itu tak berlaku pada Sang Jun. Suatu hari ketika sedang bertugas menjaga motel miliknya, dalam hujan yang deras Sang Jun melihat sebuah mobil terparkir di dekat motel miliknya. Melihat itu, Sang Jun berinisiatif untuk menawarkan bantuan dengan mengajak pengendara mobil tersebut untuk berteduh di dalam motelnya. Mendapat perlakuan istimewa, si pengendara itu akhirnya memutuskan untuk menginap sambil menunggu hujan kembali reda. Namun siapa sangka ternyata sosok pengendara yang merupakan pria itu adalah seorang pembunuh berantai. Saat itu pria tersebut sedang melakukan aksinya. Hanya saja karena hujan yang begitu deras dan mobil yang ia kendarai kehabisan bensin membuat ia terpaksa berhenti sejenak di dekat motel milik Sang Jun. Melihat Sang Jun datang menghampirinya dengan begitu ramah, membuat pria itu kemudian memiliki sebuah rencana untuk mengeksekusi korbannya di motel milik Sang Jun. Paginya, sang istri gantian tugas dalam menjaga motel. Ketika hendak bersih-bersih, begitu terkejutnya ia ketika melihat potongan tubuh seorang wanita berceceran di dalam kamar yang sebelumnya ditempati oleh pria itu semalam. Sambil terbata-bata, ia melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sang Jun yang sedang ngopi bersama temannya merasa ada sesuatu yang tak biasa ketika melihat kerumunan mobil polisi lewat di area tempat mereka tinggal. Setelah diselidiki, ternyata semua mobil tersebut mengarah ke motel milik Sang Jun. Karena penasaran, Sang Jun bersama temannya langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, seluruh orang sudah berkumpul, baik itu warga, reporter, dan para polisi yang bertugas. Sang Jun berusaha menerobos penjagaan polisi, namun ia tetap dilarang masuk hingga akhirnya ketika menjelaskan kalau ia adalah pemilik motel tersebut, barulah ia bisa masuk ke dalam untuk menolong sang istri yang sudah lemas tak berdaya sekaligus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke masa kini di mana ketika Yongha baru balik dari sebuah pasar swalayan, ia melihat seorang wanita muda bersama anak kecil sedang berdiri di pinggir jalan. Menyadari kalau mobil mereka sedang terjebak di tanah berlumpur, Yongha pun kemudian datang untuk memberi pertolongan. Setelah memberi mereka pertolongan, Yongha bilang kalau jalan yang mereka lalui menuju ke hutan.
Dan saat itu ia menyarankan untuk mereka kembali putar balik. Setelah berbincang sejenak, Yongha pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, wanita dan anak kecil itu malah tiba di penginapan Yongha dengan maksud ingin menginap beberapa hari. Di sana ia disambut oleh sahabat Yongha yang kebetulan memang sering membantu Yongha dalam menjalankan bisnisnya. Tak selang berapa lama, Yongha juga tiba. Kemudian ketika melihat kliennya adalah wanita dan anak kecil yang ia tolong barusan, Yongha pun dengan senang hati menerima mereka untuk menginap di penginapan miliknya. Kembali ke masa lalu, setelah kejadian mengerikan yang terjadi di motel miliknya, Sang Jun dan sang istri mulai mendapatkan dampak yang begitu drastis dalam perjalanan bisnisnya. Meski si pembunuh berantai itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, namun hal itu tak membuat Sang Jun senang karena mau bagaimanapun, karena ulah cecunguk itu, bisnis hotel mereka menjadi sepi. Akibat kejadian itu, masyarakat menganggap kalau motel milik Sang Jun adalah tempat yang mengerikan sekaligus berbahaya untuk dihuni. Sang Jun tak menyangka kalau takdir seperti ini bisa menimpa hidupnya. Ia begitu menyesal dengan apa yang sebelumnya ia lakukan. Andai saja ia tak berniat menawari pria itu untuk berteduh, mungkin kejadian seperti ini takkan menimpa dirinya. Hari demi hari pun berlalu. Karena motel tak lagi memberikan hasil, terpaksa Sang Jun mulai kerja serabutan, sementara sang istri kerja di kedai milik temannya demi bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Suatu hari, ketika sedang membersihkan motel, sang istri kembali mendapat teror dari seseorang yang bilang kalau motel mereka adalah tempat pembunuh. Mendengar itu, sang istri mulai habis kesabaran. Ia mulai tak bisa menerima dengan takdir yang menimpa keluarganya. Karena kejadian itu, akhirnya menyebabkan pertengkaran antara Sang Jun dengan sang istri. Intinya di situ sang istri seperti menyalahkan Sang Jun akibat kebodohan yang ia perbuat, karena dengan sikapnya yang selama ini selalu baik pada orang lain, justru malah menyeret mereka pada jurang kehancuran. Di sisi lain, Gi-ho, anak laki-laki mereka, juga mulai dapat rundungan dari teman-temannya akibat kejadian yang menimpa bisnis kedua orang tuanya. Gi-ho yang tak mampu melawan terpaksa mengikuti perintah teman-temannya untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Sadar kalau kedua orang tuanya sedang stres memikirkan nasib mereka ke depannya, membuat Gi-ho akhirnya memilih bungkam dengan apa yang telah menimpa dirinya di sekolah. Kembali ke masa kini, pagi itu Yongha sedang melayani Sung Ah yang merupakan tamunya saat itu. Yongha mendapati informasi kalau ternyata mereka berdua adalah seorang ibu dan anak. Karena senang dengan kedatangan mereka berdua, Yongha bersama sahabatnya kemudian mengajak main sang anak sambil memberikan apa saja yang menjadi keperluan mereka selama menginap di sana. Yoni, 조심. Setelah sepanjang hari menghabiskan waktu untuk bermain bersama anak kecil itu, Yongha bersama sahabatnya ngopi-ngopi santai sambil menikmati hujan. Kala itu mereka sama sekali tak memiliki rasa curiga, karena yang ada justru kebahagiaan karena sudah lama mereka tak merasakan bermain dengan seorang anak kecil yang lucu. Hingga akhirnya di keesokan hari saat pulang dari swalayan, Yongha tak sengaja kembali bertemu dengan Sung Ah di pinggir jalan. Hanya saja saat ini ia tak melihat anak kecil yang kemarin datang bersamanya. Merasa tak ada yang aneh, Yongha terus berjalan menuju rumahnya tanpa berhenti untuk menemui Sung Ah. Sesampainya di sana, Yongha mendapati rumah penginapannya sudah kosong dan ia juga menemukan sejumlah uang yang menandakan kalau Sung Ah sudah check out pagi itu.
Ketika hendak membereskan piringan musik yang dipinjam Sung-ah kemarin, tanpa diduga ia mendapati sebercak darah pada piringan tersebut. Melihat itu, Yong-ha mulai bertanya-tanya kenapa bisa ada darah di piringan musik miliknya. Ia pun kemudian berkeliling untuk mengecek keadaan penginapannya itu. Di tengah pencarian, Yong-ha mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Saat itu, ia mendapati kalau keadaan rumahnya yang tampak bersih sepeninggal Sung-ah barusan. Namun di balik itu semua justru meninggalkan tanda tanya besar karena semua itu seakan memberi gambaran bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan semalam. Karena penasaran, ia kemudian mengecek rekaman kamera mobil milik sahabatnya yang kebetulan mengarah persis ke tempat di mana mobil milik Sung-ah terparkir. Setelah mengecek satu persatu file yang ada di rekaman tersebut, betapa terkejutnya ketika Yong-ha melihat Sung-ah keluar dari penginapannya hanya seorang diri. 아빠는 언제 와요? 줌마. 안 낫긴. Menyadari adanya tindak kriminal membuat Yong-ha mendadak bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Saat itu Yong-ha berkeinginan melapor mengenai kejanggalan yang terjadi di penginapannya semalam. Namun secara mengejutkan, ia mendadak mengurungkan niatnya itu dengan tujuan ia ingin menjaga reputasi penginapannya tersebut. Yong-ha kemudian dengan cepat membereskan bagian tempat yang dirasa olehnya memiliki bekas-bekas bukti yang ditinggalkan oleh Sung-ah dalam mengeksekusi anaknya semalam. Di balik itu semua, keresahan dan kekhawatiran menyelimuti perasaan Yong-ha. Ia masih merasa tak yakin apakah keputusan yang ia ambil sekarang adalah pilihan terbaik untuknya. Karena ia tak mau dirugikan atas insiden yang terjadi semalam, akhirnya Yong-ha membulatkan tekadnya untuk menutupi kasus ini kepada semua orang, termasuk sahabatnya sendiri. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Yong-ha sedikit demi sedikit mulai bisa melupakan peristiwa yang telah terjadi di penginapan miliknya. Secara perlahan wajah sosok wanita keji yang dulu pernah ia lihat mulai memudar seiring bergantinya musim. Meski tak pernah ada lagi tamu yang datang setelah 1 tahun lamanya, Yong-ha sedikit pun tak pernah merasa terbebani dan tetap bisa berbahagia berkumpul dengan seluruh teman-temannya. Hingga di keesokan harinya, Yong-ha dikejutkan dengan seorang tamu yang datang. Ketika sang tamu membuka pintu mobil miliknya, betapa terkejutnya Yong-ha ketika melihat yang datang ternyata adalah Sung-ah, yang tak lain adalah sosok wanita yang pernah memberinya mimpi buruk pada saat ia hadir bersama anaknya dulu. Dengan senyuman kecil penuh makna, Sung-ah menatap wajah Yong-ha yang saat itu diselimuti oleh keterkejutan yang begitu mendalam. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Yong-ha secara mengejutkan kembali didatangi oleh Sung-ah setelah 1 tahun berlalu. Saat itu ia tak bisa berkata apa-apa. Dalam sejenak ia berpikir apa yang harus ia perbuat. Beberapa saat kemudian datanglah sang anak bersama calon suaminya yang kebetulan sedang ingin berlibur bersama orang tuanya. Kala itu Yong-ha bilang kalau ia tak menerima tamu karena penginapannya akan digunakan untuk orang tua dari pacar anaknya. Sung-ah yang berniat untuk kembali menginap sedikit kecewa. Namun ketika sang anak bilang kalau orang tua pacarnya tidak jadi menginap, ia pun mempersilahkan Sung-ah jika ingin memesan penginapan ayahnya. Dalam acara makan bersama, Yong-ha tak bisa fokus sama sekali. Dalam benaknya, ia terus memikirkan wanita yang selama berbulan-bulan telah membuat hidupnya jadi tak tenang. Lalu saat acara usai dan sang anak kembali ke Seoul, ia kemudian segera menemui Sung-ah untuk berbicara empat mata dengannya. 뭐해?
Kembali ke masa lalu, Sang Jun dan sang istri mulai menyerah dengan keadaan motel yang semakin lama semakin memburuk. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjual motel tersebut. Beruntung saat itu agen properti di wilayah mereka bilang kalau ada salah seorang peminat yang ingin membeli motel mereka. Mendengar itu, Sang Jun dan sang istri sedikit lega. Menyadari keadaan keluarga mereka yang sedang terpuruk, sang istri perlahan memperbaiki sikapnya, sekaligus ia juga mulai menjauhi kebiasaan buruknya dalam mengkonsumsi alkohol. Ia hanya ingin keadaan keluarga mereka kembali membaik seperti dahulu. Suatu malam Gi-ho kembali dirundung oleh temannya. Ia diperintahkan untuk membawa alkohol untuk mereka konsumsi bersama. Karena tak bisa menolak, ia pun bersedia. Namun siapa sangka dari hal tersebut justru muncul masalah baru. Secara mendadak salah seorang temannya overdosis akibat meminum alkohol dengan campuran obat yang kebetulan dibawa juga oleh Gi-ho barusan. Karena panik, seluruh temannya yang lain pun pergi menyisakan Gi-ho sendiri bersama sang korban. Dari kejadian itu membuat Gi-ho bersama sang ibu akhirnya dibawa ke kantor polisi. Karena merasa takut, Gi-ho mendadak pingsan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat itu sang ibu melihat tulisan di telapak tangan anaknya. Di situ ia menyadari ternyata sang anak sampai detik ini masih saja terus dirundung oleh temannya akibat insiden yang menimpa motelnya tersebut. Esok paginya, seluruh orang tua murid dipanggil atas kejadian yang menimpa anak mereka. Sang Jun yang mengetahui kalau anaknya disalahkan atas kejadian semalam, ia pun tak terima dan langsung menghajar salah satu wali murid di situ. Karena emosi saat tersebut ternyata malah memberi dampak kepada penjualan motelnya. Ternyata peminat yang ingin membeli motel tersebut adalah teman dari wali murid yang dipukuli oleh Sang Jun barusan. Karena kejadian itu, akhirnya motel milik Sang Jun tidak jadi terjual. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Yun. Ternyata dalam kehidupannya di masa lalu ia terhubung dengan kasus yang menimpa pada Sang Jun. Dan di masa kini ia juga nantinya akan terhubung dengan kasus yang menimpa pada Yong-ha. Intinya ia memiliki peranan penting dalam terhubungnya kedua kasus tersebut. Beberapa hari kemudian saat sedang bertugas, Yun mendapat kabar kalau istri Sang Jun ditemukan tak bernyawa akibat meminum racun. Setelah diselidiki, ternyata ia sengaja mengakhiri hidup karena sudah tak kuat menghadapi ujian yang datang silih berganti kepada keluarganya. Sang Jun yang juga dari situ hanya bisa terdiam menyaksikan sang istri terkapar. Ia tak menyangka kalau sang istri bisa senekat itu dalam mengambil keputusan dengan alasan karena tak mau lagi menjadi beban untuk ia dan juga anaknya. 들어가자. 근데 진짜 괜찮아. 아까 호수 내년부턴 꼴축제도 추진 중이래. 여기 못 살겠다 진짜. 뭐야? 나는 늘 부족한 사람. 이런 결정에서 미안해. 그걸 잊을 수만 있다면 여자 모습이 그냥 편해지고 미안해. 기호 아빠. 엄마가 사랑한다고 전해줘. Tahun terus berganti. Namun kasus keji pembunuh berantai yang terjadi di motel milik Sang Jun masih saja melekat di masyarakat. Saking viralnya kasus itu sampai banyak membuat orang tertarik untuk datang ke motel milik Sang Jun hanya untuk sekedar melihat tempat yang menjadi saksi bisu adanya tindak kekejaman yang pernah terjadi di situ. Yun yang juga ikut menjadi saksi atas kasus tersebut justru merasa kasihan dengan apa yang menimpa pada Sang Jun. Meski ia bukan keluarga dari para korban pembantaian si pelaku, namun secara tak sengaja ia bersama anak dan istrinya juga ikut menjadi korban akibat ulah si pelaku yang menjadikan motelnya tempat untuk melampiaskan hasrat psikopatnya. Berpindah ke masa kini,
di mana Yongha saat itu sedang berbincang dengan Sung Ah. Saat itu Sung Ah menyadari kalau Yongha sebenarnya hanya pura-pura tak mengenali dirinya. Intinya di situ Sung Ah sudah tahu kalau Yongha sebenarnya telah mengetahui apa yang ia perbuat kepada anak kecil yang dulu ia bawa untuk menginap di tempatnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba Yongha pingsan akibat makanan yang telah dicampur obat oleh Sung Ah barusan. Ketika ia terbangun saat itu ia menyadari kalau wanita yang ia hadapi ini adalah seorang psikopat. Tak ingin membuang waktu, Yongha pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah Sung Ah perbuat 1 tahun yang lalu di penginapan miliknya. Sesampainya di sana ketika ia baru saja ingin melapor, mendadak hidungnya malah mimisan. Saat ingin mengambil tisu di kantong celananya, secara mengejutkan di situ ada sebuah foto keluarga miliknya yang mengisyaratkan kalau anaknya dalam bahaya. Menyadari hal tersebut, Yongha langsung mengurungkan niatnya. Intinya saat itu Sung Ah mengancam kalau Yongha berani melapor polisi, maka ia tak segan untuk menjadikan anak perempuannya sebagai korban selanjutnya. 머리는 빙빙 돌고 그 돌을 누가 던졌을까? 속 가늘어지는데도. Menyadari akan ancaman tersebut membuat Yongha mulai khawatir akan keselamatan anaknya. Besoknya ia menghampiri tempat kerja sang anak untuk memastikan kalau keadaannya baik-baik saja. Ketika sudah bertemu, Yongha sedikit lega, namun di situ terlihat Sung Ah sedang mengawasi mereka. Mengetahui itu, Yongha mulai merasa kalau wanita psikopat ini benar-benar serius dengan ancaman yang dibuat olehnya. Dalam perjalanan kembali pulang saat itu Yongha begitu geram dengan perilaku Sung Ah barusan. Karena sudah habis kesabaran, ia pun hendak mengakhiri hidup wanita tersebut. Namun dalam prosesnya ia menggagalkan niatnya karena ia sadar kalau rencana tersebut bukan solusi terbaik untuk dirinya. Akhirnya setiap hari Yongha memikirkan bagaimana cara mengungkap kejahatan yang telah Sung Ah perbuat. Ia mulai mencari informasi tentang wanita itu dengan membongkar apa saja yang berhubungan dengan kehidupannya. Di sisi lain, tingkah Sung Ah juga semakin brutal. Ia mulai berbuat seenaknya kepada penginapan milik Yongha, seakan-akan penginapan itu seperti rumahnya sendiri, padahal di situ ia cuma sekedar tamu. 돌 내리세요. Suatu malam Yongha mengajak Sung Ah kembali berbincang. Di situ Yongha menanyakan perihal kenapa ia kembali lagi ke penginapannya. Mendengar itu, Sung Ah menjawab kalau ia nyaman berada di sini dan ia merasa di tempat ini dirinya begitu banyak mendapat inspirasi dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang pelukis. Saat itu Sung Ah berniat membeli penginapan Yongha berapapun harganya. Namun Yongha menolak mentah-mentah tawaran tersebut karena ia sama sekali tak berniat untuk menjualnya. Saat obrolan semakin mendalam, di situ Sung Ah mulai mengakui kalau ia memang benar membunuh anak kecil yang dulu pernah kesini bersamanya. Namun ia juga mempertegas perihal kesalahan Yongha yang seakan sengaja menutupi kasus tersebut, padahal sebenarnya ia sudah tahu. Mendengar itu Yongha tak bisa mengelak. Yongha sadar kalau bukti yang ia punya saat ini tidak terlalu kuat untuk bisa menjebloskan wanita psikopat itu ke dalam penjara. Dari hal tersebut, akhirnya Yongha memilih pergi meninggalkan Sung Ah sendirian. Besoknya ketika hari masih sangat pagi, Yongha hendak pergi ke kantor polisi. Di situ Yongha membawa sebuah rekaman suara atas pengakuan Sung Ah semalam bahwa ia benar telah melakukan tindakan keji kepada anak yang dulu pernah ia bawa. Intinya semalam Yongha ternyata menjebak Sung Ah agar mau mengakui perbuatannya dengan tujuan ia bisa merekam apa saja yang diucapkan oleh wanita itu untuk bisa dijadikan barang bukti tambahan. Di sisi lain, Sung Ah yang juga sudah terbangun tak sengaja melihat gerak-gerik Yongha yang mencurigakan.
Di situ ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Lalu tanpa disengaja ia malah menemukan sebuah kemasan alat perekam suara yang tergeletak di lantai. Melihat itu Sung Ah langsung panik karena tersadar dengan apa yang ia bicarakan pada Yong Ha semalam. Dalam perjalanan, Yong Ha yang sudah sangat percaya diri dengan bukti miliknya tiba-tiba kembali merasa ragu perihal apakah tindakannya ini adalah solusi yang tepat untuknya. Sadar akan hal itu membuat Yong Ha kembali berpikir ulang. Lalu ketika ia sudah kembali memutuskan, tiba-tiba beruntung Yong Ha masih sedikit sadar meski ia terluka parah atas insiden itu. Namun ketika ia melihat ternyata pelakunya adalah Sung Ah, dari situlah dimulainya perang antara Yong Ha dengan Sung Ah si psikopat. Di part selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang merupakan ayah kandung dari anak yang telah dibunuh oleh Sung Ah. Dan juga kita akan diperlihatkan sosok Giho yang kini telah menjadi pria dewasa. Jadi jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa kembali mengikuti keseruan yang ada di part selanjutnya. Bye.